Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pemanfaatan tenaga listrik pada air conditioner, tugas mata kuliah pemanfaatan tenaga listrik. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu sejarah air conditioner. Yang kedua, pengertian air conditioner. Yang ketiga itu komponen-komponen air conditioner. Dan terakhir, sistem dan cara kerja air conditioner. Pertama yaitu sejarah air conditioner. Pada akhir abad ke-18, musim dingin di daerah utara mengalami kenaikan temperatur. Pada masa-masa inilah orang mulai mengembangkan mesin pendingin untuk mencetak es. Kemudian muncullah alat yang dikenal dengan istilah kotak es. Alat ini digunakan untuk mengawetkan makanan. Alat pendingin yang dilengkapi freezer atau sekarang kita menyebutnya kulkas baru mulai dibuat orang pada awal abad ke-19. Sejak itu sistem pendinginan berkembang dengan pesat. Orang tidak hanya menggunakan sistem pendingin untuk mengawetkan makanan, melainkan juga untuk pengkondisian udara air atau air conditioning. Baiklah, selanjutnya pengertian air conditioner, yaitu tata udara air conditioning dapat didefinisikan sebagai pengontrolan secara simultan semua faktor yang dapat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan kimiawi udara dalam struktur tertentu. Faktor-faktor tersebut meliputi suhu udara, tingkat kelembapan udara, penggerakan udara, distribusi udara, dan polutan udara, di mana sebagian besar dari faktor tersebut di atas dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan kenyamanan. Air conditioning atau AC atau alat pengkondisi udara merupakan modifikasi pengembangan dari teknologi mesin pendingin. Selanjutnya yaitu komponen-komponen AC. Komponen-komponen AC ada beberapa. Yang pertama kompresor, yang kedua kondensor, yang ketiga evaporatif kondensor, yang keempat katup ekspansi, yang kelima pipa kapiler, yang keenam evaporator atau penguap. Komponen-komponen AC ini merupakan contoh gambar seperti kompresor, kondensor, evaporatif kondensor, expansive valve, dan evaporator penguap. Komponen conditioner AC yang pertama kompresor adalah power unit dari sistem sebuah AC. Kompresor atau pompa isap mempunyai fungsi yang vital. Dengan adanya kompresor, refrigeran bisa mengalir ke seluruh sistem pendingin. Sistem kerjanya adalah dengan mengubah tekanan sehingga terjadi perbedaan tekanan yang memungkinkan refrigeran mengalir atau berpindah dari sisi bertekanan rendah ke sisi bertekanan tinggi. Yang kedua, kondensor. Kondensor berfungsi untuk membuang kalori yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor serta mengubah wujud gas menjadi cair. Banyak jenis kondensor yang dipakai untuk kulkas rumah tangga digunakan kondensor dengan pendingin air. Yang ketiga, evaporatif kondensor. Refrigeran pertama kali melepaskan kalorinya ke air, kemudian air melepaskan kalorinya ke udara dalam bentuk uap air. Udara meninggalkan uap air dengan kelembapan yang tinggi, seperti dalam cooling tower. Oleh karena itu, kondensor evaporatif menggabungkan fungsi dari sebuah kondensor dan cooling tower. Evaporatif kondensor banyak digunakan di pabrik amonia. Kemudian katup ekspansi. Komponen utama yang lain untuk mesin refrigerasi adalah katup ekspansi. Katup ekspansi ini digunakan untuk menurunkan tekanan dan untuk mengekspansikan secara adiabatik cairan yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat tekanan dan temperatur rendah, atau mengekspansikan refrigeran cair dari tekanan kondensasi ke tekanan evaporasi. Refrigeran cair diinjeksikan keluar melalui orifis. Refrigeran segera berubah menjadi kabut yang tekanan dan temperaturnya rendah. Kemudian pipa kapiler. Pipa kapiler adalah salah satu alat ekspansi. Alat ekspansi ini mempunyai dua kegunaan, yaitu untuk menurunkan tekanan refrigeran cair dan untuk mengatur aliran refrigeran ke evaporator.
Cairan refrigeran memasuki pipa kapiler tersebut dan mengalir sehingga tekanannya berkurang akibat dari gesekan dan percepatan refrigeran. Kemudian evaporator penguap. Evaporator adalah komponen pada sistem pendingin yang berfungsi sebagai penukar kalor serta bertugas menguapkan refrigeran dalam sistem sebelum dihisap oleh kompresor. Panas udara sekeliling diserap evaporator yang menyebabkan suhu udara di sekeliling evaporator turun. Suhu udara yang rendah ini dipindahkan ke tempat lain yang dengan jalan dihembus oleh kipas yang menyebabkan terjadinya aliran udara. Kemudian sistem kerja AC atau air conditioning, yaitu kompresor yang ada pada sistem pendingin dipergunakan sebagai alat untuk menempatkan fluida kerja atau refrigeran. Jadi refrigeran yang masuk ke dalam kompresor dialirkan ke kondenser yang kemudian dimanfaatkan di kondenser. Di bagian kondenser ini refrigeran yang dimanfaatkan akan berubah fase dari refrigeran fase uap menjadi refrigeran fase cair. Maka refrigeran mengeluarkan kalor, yaitu kalor penguapan yang terkandung di dalam refrigeran. Adapun besarnya kalor yang dilepaskan oleh kondenser adalah jumlah dari energi kompresor yang diperlukan dan energi kalor yang diambil evaporator dari substansi yang akan didinginkan. Pada kondenser, tekanan refrigeran yang berada di dalam pipa-pipa kondenser relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan refrigeran yang berada pada pipa-pipa evaporator. Setelah refrigeran lewat kondensor dan melepaskan kalor penguapan dari fase uap ke fase cair, maka refrigeran dilewatkan melalui katup ekspansi. Pada katup ekspansi ini refrigeran tekanannya diturunkan sehingga refrigeran berubah kondisi dari fase cair ke fase uap yang kemudian dialirkan ke evaporator. Di dalam evaporator ini refrigeran akan berubah keadaannya dari fase cair ke fase uap. Perubahan fase ini disebabkan karena tekanan refrigeran dibuat sedemikian rupa sehingga refrigeran setelah melewati katup ekspansi dan melalui evaporator tekanannya menjadi sangat turun. Hal ini secara praktis dapat dilakukan dengan jalan diameter pipa yang ada di evaporator relatif lebih besar jika dibandingkan dengan diameter pipa yang ada pada kondenser. Dengan adanya perubahan kondisi refrigeran dari fase cair ke fase uap, maka proses ini membutuhkan energi, yaitu energi penguapan. Dalam hal ini, energi yang dipergunakan adalah energi yang berada di dalam substansi yang akan diinginkan. Dengan diambilnya energi yang diambil dalam substansi yang akan didinginkan, maka entalpi substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Dengan turunnya entalpi, maka temperatur dari substansi yang akan didinginkan akan menjadi turun. Proses ini akan berubah terus-menerus sampai terjadi pendinginan yang sesuai dengan keinginan. Dengan adanya mesin pendingin listrik ini, maka untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur suatu substansi dapat dengan mudah dilakukan. Terima kasih. Baiklah, ini saja presentasi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.